Alhamdulillah banget hari ini bisa dapetin omset hampir 30 jutaan dari semua orderan yang cuman di Shopee aja. Yang kanan ini untuk pengiriman Shopee Express, jadi aku simpen di sini biar gak kecampur dengan JNT. Dan yang JNT itu aku simpen di sebelah kirinya. Jadi aku bagi dua di sini untuk Shopee Express semuanya dan yang kiri di sini untuk dikirim ke JNT. Di sini aku gak cuma liatin hasilnya aja, tapi aku juga bakal kasih tahu teman-teman semuanya gimana dari awal packing sampai akhirnya bisa dapetin omset 30 juta dalam satu hari ini. Jadi aku bakal kasih tahu caranya. Jadi ini adalah produk-produknya sebelum di packing. Jadi kita bakalan packing dulu produknya terlebih dahulu. Di sini adalah tempat aku packing di antara tumpukan barang, cuma butuh gunting spidol double tip. Oke, jadi di sini kita bakal langsung aja packing. Jadi meskipun orderan puluhan, orderan ratusan itu semuanya aku packing sendirian guys, karena aku belum punya pekerja dan kayaknya lebih enak sendirian juga. Jadi ini saat aku packing, jadi kita tinggal tulisin aja resi otomatis yang kita dapat di Shopee di paketnya. Setelah itu kita masukin aja barangnya sesuai dengan pesanan. Jadi buat yang gak punya printer jangan khawatir, tinggal tulisin aja resi otomatis yang ada di Shopee di paketnya. Terus nanti tinggal kirimin deh. Gampang banget kan? Pokoknya cara packing ini cocok banget untuk para pemula. Ini adalah contoh orderan yang sudah kita packing. Jadi kayak gini aja, simple banget, tulisin resinya aja. Setelah beres kita tinggal nunggu pick up dari kurir. Oke teman-teman semuanya, tadi kalian udah lihat sendiri itu adalah bukti kalau misalnya omset dari bisnis aku dalam satu hari bisa sampai hampir 30 juta rupiah dalam satu hari. Jadi omset itu adalah penghasilan kotor. Jadi aku juga tadi liatin keuangannya kayak gimana. Tapi guys, kalian juga harus ingat kalau bisnis itu gak nentu. Jadi hari ini bisa naik, besok bisa turun, bulan ini bisa dapat gede, bulan depan bisa turun. Jadi aku 30 juta dalam satu hari itu baru pertama kali. Jadi nggak terus-terusan kayak gitu. Bahkan aku pernah juga nggak ada yang beli dalam satu hari, itu pernah juga. Pokoknya misalnya bulan ini bisa dapat omset misalnya 100 juta. Terus bulan depannya itu nggak bakal nentu bisa segitu lagi. Bisa 20 juta, 30 juta, atau bahkan bisa naik juga. Jadi 150, 200. Pokoknya bisnis itu nggak menentu. Dan itu juga tergantung momen, tergantung produk yang kita jual, tergantung gimana cara kita jualannya. Kalau misalnya soal kayak gitu ya kalian udah pasti ngerti lah. Nah di sini aku mau sharing juga ke kalian gimana cara toko aku bisa dapetin omset segitu dalam satu hari. Jadi ya bukan step-step awal, tapi ini aku mau kasih tahu aja apa yang aku lakuin supaya bisa kayak gitu. Yang pertama, yang menurut aku potensial untuk meningkatkan penjualan di toko aku sesuai dengan yang aku rasain yaitu mengaktifkan fitur COD. Karena yang aku lihat, contohnya dari yang kemarin aja, yang orderan ratusan itu, aku lihat tuh yang paling banyaknya itu yang bayar di tempat. Jadi yang langsung bayar pakai ShopeePay atau transfer atau pakai Cbank itu semuanya kalah dengan yang bayar di tempat atau COD, cash on delivery. Tapi dengan mengaktifkan fitur COD ini ada baiknya, ada juga buruknya ya. Teman-teman pasti tahu lah kalau misalnya udah mulai usaha. Baiknya adalah banyak orang yang lebih memilih fitur cash on delivery. Jadi lo barang dulu ada nih di sini, baru gua bayar. Nah, banyak orang yang berpikiran kayak gitu. Karena mungkin dia pernah tertipu atau memang kurang percaya aja sama marketplace-nya. Pokoknya ya kayak gitulah. Pokoknya harus ada barang dulu baru dibayar. Nah, masyarakat Indonesia tuh kebanyakan yang kayak gitu. Tapi buruknya adalah ketika si kurir datang ke rumah terus si orangnya itu gak ada. Misalnya dia udah 2 kali atau 3 kali datang ke rumah si orang tersebut yang beli itu gak ada, ya paket itu akan dikembalikan kepada penjual. Dan yes, banyak banget returan dari fitur COD ini. Benar-benar kalau di toko aku itu full returan itu dari yang COD. Entah itu si orang itu menolak paket, terus orang itu gak ada. Ya pokoknya banyak alasan ya, katanya kepencet atau gimana ya. Pokoknya pasti yang COD itu banyak returan. Nah, dan yang paling merugikan lagi adalah ketika
produk itu kan misalnya dikirim nih dari aku dari Tasik, misalnya ada yang dari Kalimantan, Sumatera, itu kan jauh ya. Dan selama di perjalanan itu tuh pasti si paketnya itu ketumpuk-tumpuk atau kayak gimana, jadi kotor atau kayak gimana. Jadi pas nyampe di sana itu kan ya pasti masih aman gitu. Tapi saat dibalikinnya, nah itu biasanya ada kerusakan-kerusakan. Entah itu si paketnya jadi kotor atau misalnya jadi sobek si paketannya, ya banyak banget lah. Aku juga ngalamin banyak banget returan yang fitur COD terus pas datang udah ada yang sobek gitu atau ya pokoknya banyak kekurangannya lah. Dan penjelasan itu semua jadi kalian pilih aktifin COD atau enggak. Yang kedua adalah aktifkan fitur gratis ongkir. Nah, kalau ini udah pastilah bisa naikin banget penjualan. Karena banyak banget contohnya kita berpikir jangan sebagai penjual, tapi kita berpikir sebagai pembeli. Kita misalnya beli barang atau produk dengan harga 60.000, misalnya kaos ini nih, kaos ini 60 ribuan. Terus ada ongkir nih, ongkir misalnya 15.000. Jadi kan si harga barang ini 75.000 tuh. Meskipun ada voucher yang di Shopee kasih, tapi itu gak bisa dipakai kalau misalnya si toko ini nggak mengaktifkan fitur gratis ongkir atau nggak mendaftarkan tokonya terhadap fitur yang ada di Shopee yaitu gratis ongkir, entah itu gratis ongkir yang biasa atau gratis ongkir ekstra. Nah, di sini aku misalnya sebagai pembeli, itu kan pasti jadi mikir lagi nih. Pasti malah mencari toko lain yang mengaktifkan fitur gratis ongkir. Karena ini udah ada voucher, terus juga kita bisa kehilangan 15.000 ini nih kalau misalnya si voucher ini gak bisa dipakai. Yang hasilnya kita mencari toko lain yang mengaktifkan fitur gratis ongkir. Jadi kita sebagai penjual itu udah kehilangan tuh satu pembeli, satu profit udah hilang tuh. Gimana kalau misalnya semua orang berpikirnya tuh kayak gitu? Karena kita sebagai penjual itu jangan hanya berpikiran tentang gimana cara kita menjual produk, tapi kita juga harus berpikir di sisi gimana si pembeli ini melihat toko kita. Yang ketiga adalah manfaatkan fitur naikkan produk. Jadi fitur naikkan produk ini adalah fitur yang dikasih oleh Shopee untuk seperti ya iklan gratis lah untuk para penjual. Jadi ketika kita klik menaikkan produk untuk produk kita, itu produk kita akan dinaikkan oleh si Shopee ini. Dan ini hanya bisa 5 produk 4 jam satu kali. Dan caranya gampang banget, kalian tinggal langsung masuk aja ke halaman produk, terus di situ ada titik 3, kalian klik aja, setelah itu bakalan ada naikkan produk. Kalian naikkan 5 produk yang potensial menurut kalian yang bisa mendapatkan pembelian dari situ. Yang keempat adalah upload Shopee video. Jadi ini udah di-mention sama aku juga dari video-video sebelumnya. Kalian harus manfaatkan Shopee video karena itu benar-benar bisa menghasilkan. Karena Shopee video itu kayak di TikTok ya. Jadi kita tinggal upload aja yang berkaitan dengan produk yang kita jual. Jadi misalnya aku jualan jaket misalnya, aku tinggal bikin video aku misalnya pakai jaket terus aku review. Nah, di situ kita tinggal tambahkan aja keranjang pembeliannya. Itu jangan lupa guys, karena ketika orang tertarik dengan video kita, misalnya melihat video kita bagus, mereka pasti akan klik keranjang yang kita tautkan yang itu adalah produk yang kita jual. Caranya ya gampang banget, kayak upload video aja di TikTok gitu terus tambahkan keranjang, udah beres. Untuk selengkapnya bisa kalian tonton aja video-video aku yang sebelumnya. Nah, dan yang kelima ini adalah untuk memaksimalkan yang keempat hal tadi, yaitu live Shopee. Jadi di Shopee itu bisa live jualan. Nah, kenapa kita harus live jualan? Karena banyak banget orang yang pengen tahu gimana aslinya produk kita. Gimana cara nge-review, tapi kan misalnya nih, kita lihat produk A. Ini nih, misalnya kaos aja deh, kaos. Di deskripsi tuh misalnya Cotton Combat 30S. Terus ada di toko B itu Cotton Combat 24S. Nah, kita kan pasti mikir nih, ini ya yang lebih baik yang mana nih? Ini yang lebih bagus yang mana nih, toko A atau toko B. Nah, itu bisa
kita lihat kalau misalnya kita live jualan. Jadi si orang ini yang akan membeli itu bisa melihat produknya secara langsung. Dan itu kalau misalnya entah cara kita live-nya enak atau cara review kita enak, terus kita benar-benar memperlihatkan positifnya dari produk-produk kita, keunggulannya, itu kan bisa membuat tertarik gitu orang yang melihat live kita. Nah, mungkin itu aja sih 5 hal yang ini berdasarkan pengalaman aku juga yang aku lakuin di toko aku ya kayak gitu. 5 hal tersebut itu ya itu hasilnya bisa mendapatkan 30 juta dalam satu hari. Itu omset. Ingat, itu omset. Tapi tetap aja guys, kalian harus perhatikan produk apa yang kalian jual. Produk kalian harus berkualitas, bukan cuma murah, tapi ya berkualitas juga. Karena ya kalau misalnya kalian mau jual produk murah, ya udah kualitasnya ya pasti ya segitu-segitu aja gitu dikurangi. Tapi kalau misalnya kalian mau jualan produk berkualitas, terus ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau harganya lebih tinggi juga. Karena kita di situ menjual kualitas. Jadi kalian bisa pilih aja toko kalian mau jualnya kualitas, ya harganya naik di atas, atau ya dengan kualitas yang biasa aja tapi harganya murah bisa dijangkau oleh banyak orang. Itu silahkan kalian pilih aja sendiri. Dan juga jangan lupa pelayanan kepada customer juga itu penting. Gimana cara kita membalas chat, kita fast respon atau enggak. Terus ya kalau misalnya ada komplain gimana cara kita membalas kepada customernya. Ya pokoknya ya pelayanan kalian juga harus benar-benar dilihat gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. By the way sorry banget ini udah sebulan lebih nggak upload video dan baru upload video lagi sekarang karena ya banyak prioritas lain lah. Dan juga tenang aja buat kalian semua para subscriber aku yang udah support aku, thank you banget. Pokoknya insya Allah aku bakal lebih sering lagi bikin video yang pastinya itu bakal bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bukan hanya show off bisnis aku misalnya dapat segini-segini, enggak. Selalu aku kasih tahu berdasarkan pengalaman aku juga gimana cara mendapatkan hal tersebut. Buat teman-teman yang udah mungkin dari dulu tahu, misalnya yang awalnya ya itu modal 80.000 bahkan tanpa modal gitu, yang awalnya dropship, setelah dropship jadi reseller, dan reseller tuh dengan modal 80.000 itu, dan akhirnya bisa sampai kayak sekarang guys. Jadi ya perjalanan yang panjang, jangan dilihat enaknya sekarang tapi ya perjuangannya juga. Aku bisa rasain yang kayak sekarang itu ya harus melalui berapa tahun ya, 2 tahun lebih gitu, karena waktu itu yang COD-an di Facebook itu hampir 10 bulan gitu ya. Pokoknya itulah, mungkin kapan-kapan kita sharing di next video lah. Pokoknya thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe juga sebelum meninggalkan video ini. Pokoknya see you in the video guys, bye.